Sikap di krisis, sunyi di kebijakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para hadirin sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Dunufayano dari Universitas Aisyah Surakarta. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pidato mengenai peran perawat kebijakan manajemen bencana di Indonesia. Bayangkan, tanah baru saja berhenti bergetar. Di tengah kepanikan dan reruntuhan, ada seseorang yang justru berlari menuju lokasi bencana. Bukan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tapi untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Ia adalah perawat. Indonesia adalah negeri yang akrab dengan bencana. Gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor datang silih berganti. Dan setiap kali terjadi bencana, siapa yang selalu berada di garis paling depan? Perawat. Tapi jika mereka yang pertama hadir dan terakhir pulang, mengapa suara mereka nyaris tak terdengar dalam perumusan kebijakan bencana? Data berbicara dengan jelas. Per Maret 2025, ada lebih dari 784.000 perawat di Indonesia. Hampir 39% dari seluruh tenaga kesehatan kita yang kita miliki. Jauh melampaui jumlah dokter. Mereka jaringan kesehatan terluas yang kita miliki. Hadir di tengah kota hingga pulau terpencil. Namun, dalam dokumen perencanaan penanggulangan bencana, suara mereka nyaris tak ada tempat. Ini bukan sekadar soal ketidakadilan. Ini kekeliruan strategis. Kebijakan yang disusun tanpa masukan dari mereka yang bekerja langsung di lapangan hanya akan bagus di atas kertas, tapi rapuh di situasi yang nyata. Saat gempa Cianjur, perawat-perawat relawan turun langsung memberikan trauma healing dan dukungan psikologis bagi para pengungsi. Bantuan itu nyata dan terbukti berhasil, tapi semua dilakukan secara sukarela, bukan bagian resmi dari sistem kebijakan. Bayangkan, jika perawat sebesar itu sudah direncanakan dan dianggarkan sejak awal, bukan sekadar inisiatif spontan setelah bencana terjadi. Karena itu, saya berdiri di sini bukan untuk mengeluh, tapi menawarkan sebuah solusi. Pertama, libatkan perawat dalam tim perumusan kebijakan bencana dari kabupaten hingga nasional sebagai mitra setara sejak tahap perencanaan, bukan sekedar tamu di forum seremonial. Kedua, bangun sistem dokumentasi berbasis data yang dikelola langsung oleh perawat di lapangan, agar setiap pelajaran dari bencana tercatat oleh mereka yang benar-benar hadir di sana, bukan disaring berkali-kali sebelum sampai ke meja pengambil keputusan. Ketiga, perkuat pendidikan manajemen bencana dalam kurikulum keperawatan. Kepemimpinan dalam situasi darurat bukan pilihan, itu kebutuhan. Kalau hari ini perawat sudah mampu memimpin di lapangan tanpa pelatihan formal, bayangkan dampaknya bila kepemimpinan itu sudah disiapkan sejak bangku kuliah. Mungkin ada yang bilang, kebijakan itu urusan para pemimpin. Tapi saya percaya, pemimpin terbaik adalah mereka yang memahami kenyataan di lapangan, yang pernah berdiri di tengah krisis dan tetap memilih untuk hadir. Dan tidak ada yang lebih menggambarkan itu selain seorang perawat. Ketika seorang ibu kehilangan anaknya karena bencana, perawatlah yang tetap ada di sampingnya dan berkata, "Saya di sini, saya tidak akan meninggalkan Anda." Itu bukan sekedar janji seorang perawat kepada pasiennya. Itu adalah janji sebuah profesi kepada kemanusiaan. Maka izinkan saya menutup dengan satu pertanyaan. Kalau bukan kita yang menyuarakan peran perawat dalam kebijakan manajemen bencana, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Perawat bukan hanya tangan yang merawat luka. Perawat adalah suara yang harus didengar dan kekuatan yang belum kita manfaatkan secara optimal dalam sistem manajemen kebijakan bencana kita. Karena resiliensi bukan hanya soal bertahan, tapi soal bangkit dan menciptakan satu perubahan, satu kebijakan, satu langkah, satu perawat pada satu waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.